Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Gagu. Nah, selamat sore Bu. Sore Pak Gagu. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat-sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Keluarga juga sehat Bu? Alhamdulillah keluarga saya di rumah anak beserta suami dan keluarga besar sehat semua Pak. Keluarga Pak Gagu bagaimana? Alhamdulillah sehat semua juga Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk saya buat ngobrol-ngobrol hari ini Pak. Oh iya Bu, mumpung ada waktu longgar dan senggang, kita ini nanti ngobrolnya santai saja Bu, tidak usah tegang atau bagaimana. Kira-kira apa ya yang mau Bu Dewi bicarakan? Monggo, Iya silakan. Pak. Iya Pak. Eh, Belakangan ini saya ada kendala di pembelajaran yang saya ampu di kelas saya, Pak. Ada seorang anak itu yang saya amati dari hari ke hari, motivasi belajarnya itu cenderung menurun, Pak. Iya Bu. Oh, kira-kira menurut Dewi itu, Bu Dewi masalahnya itu karena apa ya Bu? Dia itu di dalam kelas terlihat bosan gitu Pak. Terus suasananya di fisiknya itu dia itu terlihat mengantuk seperti itu Pak. Matanya terlihat sayu dan tidak semangat dalam belajar Pak. Sehingga dia cenderung mengganggu temannya Pak karena dia merasa bosan dengan suasana belajar di kelas Pak. Iya. Ini kalau boleh tahu nama siswanya siapa ya Bu? Nama siswa itu Revan Pak. Oh, Revan ya Bu. Iya. Kira-kira Bu, Revan ini kalau mengantuk dan tidak fokus di dalam kelas itu di semua mata pelajaran atau di mata pelajaran tertentu saja ya Bu? Kemarin itu saya sempat berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lain, Pak, yaitu PJOK, PAI, serta guru bahasa Inggris. Kami ngobrol ternyata Revan itu di dalam pelajaran yang lain itu juga menunjukkan gejala yang sama, Pak. Dia tidak semangat belajar, terlihat mengantuk, dan motivasinya itu rendah. Seperti itu, Pak. Iya Bu. Menurut Bu Dewi, kalau di pembelajaran yang PJOK itu kan yang lainnya di dalam kelas Bu ya. Kalau yang di PJOK yang di luar kelas itu bagaimana Bu? Menurut guru PJOK-nya? Sebenarnya dia itu anak yang aktif, Pak. Saya dapat mengatakan seperti ini karena dari penjelasan guru PJOK-nya, dia itu di luar kelas, pembelajaran di luar kelas itu dia aktif dan apa tangkas gitu, Pak. Jadi dia itu mampu melakukan apa yang seperti yang diminta oleh Pak Guru PJOK, seperti itu, Pak. Oh iya iya Bu. Oh, berarti anak ini kalau pembelajarannya seperti praktek-praktek itu seperti olahraga itu berarti anaknya aktif ya Bu. Tapi kalau di dalam kelas kok lesu. Iya, Kira aktif, Pak. iya. Kira-kira Bu Dewi sudah pernah mengidentifikasi untuk gaya belajar anak itu bagaimana si Ananda Revan ini Bu? Saya pernah mengidentifikasi gaya belajar anak ketika saya mengadakan asesmen diagnostik bagi anak pada saat sebelum pembelajaran berlangsung, Pak. Nah, anak-anak di dalam kelas itu saya berikan tes yang berupa tes diagnostik yang untuk mengukur gaya belajar anak.
Ternyata Revan itu termasuk anak dengan gaya belajar kinestetik, Pak. Oh iya, pantas ya Bu kalau di olahraga itu dia aktif. Ya, di olahraga dan di kegiatan fisik dia aktif, Pak. Seperti ketika kerja bakti dengan temannya atau ketika dia itu saat istirahat, dia itu juga terlihat aktif dan suka bermain, bergerak ke sana kemari seperti itu, Pak. Oh iya. Menurut Bu Dewi, pembelajaran yang sudah dilakukan baik itu oleh Bu Dewi sendiri maupun dari guru mapel yang lain yang di dalam kelas terkait dengan teori, itu apakah sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada gaya belajar Ananda Revan ini Bu yang kinestetik? eh, untuk pembelajaran di dalam kelas itu menurut saya belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan siswa, terutama pada gaya belajar anak, Pak. Iya. Pembelajaran yang sebelum-sebelumnya seperti apa ya Bu? Pada pembelajaran sebelumnya itu media pembelajaran itu tetap seperti itu, misalkan ada teks pembacaan itu dengan guru itu diutus untuk membaca di dalam buku, kemudian setelah membaca mengerjakan latihan, seperti itu, Pak. Oh iya iya Bu. Kemudian berdasarkan yang sudah Dewi identifikasi tadi terkait dengan model gaya belajar Revan, kemudian dia kok termasuk kinestetik. Untuk kedepannya rencananya Bu Dewi untuk melaksanakan pembelajaran yang juga berpihak kepada Ananda Revan ini bagaimana Bu untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga prestasi belajarnya? Iya, Pak. Setelah saya amati penurunan motivasi belajar dari Ananda Revan, itu saya berpikir untuk mencari alternatif solusi, Pak, bagi pembelajaran saya, terutama bagi kelas yang saya ampuh. Itu yang pertama, alternatif solusinya saya harus menciptakan suasana kelas itu yang kondusif, Pak. Yang kedua, saya juga harus bisa merancang media pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan di kelas, sehingga dia itu tidak mengganggu temannya, Pak. Seperti itu alternatif solusi yang ingin saya lakukan. Oh iya. Kemudian itu nanti Bu Dewi merencanakannya kapan? Dan juga apakah sudah ada itu tadi yang berpihak kepada kinestetik, gaya belajar kinestetiknya Ananda Revan atau temannya yang lain? Rencana aksi saya akan saya lakukan besok pagi, Pak. Bertepatan besok pagi itu ada pelajaran IPA karena dari data yang telah saya dapat hasil belajar yang paling menurun itu dari Ananda Revan adalah pelajaran IPA, Pak. Jadi rencana saya besok pagi itu saya akan mengajak Revan dan teman-teman satu kelasnya untuk membuat media pembelajaran. Jadi di dalam pembuatan media pembelajaran tersebut dia bisa tahu dan juga bisa mengikuti proses pembuatan maket berupa materi daur air, Pak, siklus air. Nah, itu eh, yang saya perkirakan bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar kinestetiknya. Iya, iya, Bu. Oh, kira-kira dari angka level 1 sampai 10 itu Ananda Revan ini prestasi belajarnya itu di nilai berapa ya, Bu? Selama ini yang saya amati mulai dari gejala penurunan motivasi belajar itu dia berada di level 4, Pak.
dari interval 1 sampai 10. Iya. Dan kemudian harapannya Bu Dewi nanti setelah dilakukan rencana aksi itu dan semoga rencananya nanti eh, menjadikan solusi bagi perkembangan belajar Evan itu harapannya di angka berapa Bu kenaikannya Bu? Harapan saya, Pak, untuk perkembangan Revan setelah saya merencanakan rencana aksi, itu harapan saya dia naik ke level 9 atau bahkan jika dia mampu bisa di level angka 10 seperti itu, Pak. Oh iya bagus Bu rencananya sangat bagus. Kemudian Bu Dewi, apakah Bu Dewi nanti melibatkan dari rekan sejawat, dari guru lain, guru mapel, ataupun juga dari orang tua Ananda Rifan ini Bu? Iya, Pak, saya membutuhkan bantuan dari orang tua dan wali murid dari Revan, Pak, terutama sang ibu karena eh, untuk mendisiplinkan jadwal dari Revan itu sendiri di rumah, Pak. Ketika dia belajar, ketika dia bermain, terutama di jam ketika dia tidur, Pak. Jadi dia tidak akan terlambat bangun dan di sekolah tidak merasa ngantuk lagi. Iya, iya, Bu. Kedepannya apa Bu Dewi akan melaksanakan itu pendampingan terhadap Ananda Rifan ini secara eh, misal bimbingan sosial atau bimbingan yang lain seperti itu, apa sudah Bu Dewi rencanakan? Iya, Pak, saya merencanakan setelah saya mengajaknya untuk pembelajaran yang lebih interaktif, nanti saya berencana untuk mengadakan bimbingan secara individual kepada Revan agar perkembangannya itu bisa signifikan, Pak. Iya. Nanti Selain ya, nanti misalkan Bapak berkenan, saya sangat senang sekali jika didampingi ketika eh, saya mengajak Revan dan teman-temannya untuk membuat media pembelajaran yang interaktif yang saya maksudkan tadi. oh iya ya Bu. Nanti akan saya luangkan waktu besok pagi Bu ya untuk rencana aksinya ya. Iya, Pak, besok pagi. Nah, saya juga tertarik sekali dengan nanti perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ananda Rifan ini. Eh, Semoga kedepannya permasalahan ini dapat terselesaikan dan prestasi belajar Ananda Rifan ini dapat meningkat. Ya, ya Pak, amin. Semoga rencana aksinya terselenggarakan dengan baik dan lancar. Iya. Selain Ananda Rifan ini, apakah ada siswanya dari kelas Ananda Rifan ini yang juga memiliki masalah yang sama, Bu? Insya Allah tidak ada, Pak. Jadi anak-anak itu sudah berada pada level yang memang sudah seharusnya di kelas 4 itu sekitar level 7 sampai 8 rata-rata. Oh iya, bagus sekali, Bu ya. Dan Iya. apabila ini Ananda Rifan tidak segera diberikan penanganan atau rencana aksi yang memihak kepada Ananda Rifan ini juga dapat berbahaya sekali nanti bagi perkembangan prestasi belajarnya. Iya, Pak. Saya juga berpikir seperti itu. Hmm, iya. Oh, rencana ke depannya Bu Dewi juga berkonsultasi dengan guru dari mata pelajaran yang lain untuk membantu meningkatkan prestasi belajar Ananda Rifan ini, Bu. Iya, Pak, rencana saya akan mengajak guru mata pelajaran yang lain, yaitu PJOK, PAI, serta guru bahasa Inggris, agar eh, di semua mata pelajaran Ananda Revan itu mempunyai perkembangan yang signifikan sehingga hasil pembelajarannya pun bisa meningkat. Seperti itu, Pak. Karena Revan juga sudah kelas 4 dan sekarang sudah semester 2, jadi untuk dipersiapkan naik kelas 5. Seperti itu, Pak. Oh iya Bu Dewi, Eh, sampai
bertemu juga besok. Saya sangat bersemangat sekali untuk mendampingi Bu Dewi dalam melaksanakan rencana aksi dan juga melihat perkembangan dari permasalahan yang dihadapi oleh Ananda Revan. Nah, kira-kira ada permasalahan yang ingin dibahas lagi apa tidak, Bu? Eh, Insya Allah cukup ini dulu Pak. Nanti untuk perkembangan dari Ananda Revan akan saya berikan informasinya kepada Bapak. Oh iya Bu, saya sangat menunggu nanti kapan-kapan kalau sudah ada perkembangan dari beberapa pembelajaran, kemudian Ananda Revan ini nanti eh, bisa meningkat atau masih tetap saja untuk prestasi belajar dan juga motivasi belajarnya. Saya sangat menunggu nanti kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Pak, siap. Saya akan mengabari nanti untuk waktu dan tempatnya. Oh iya, terima kasih Bu Dewi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan selamat beraktivitas kembali. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pendampingan dan bimbingan dari Pak Gagu. Terima kasih Sama-sama Bu Pak. Dewi. Oke, sama-sama Pak. Ya Bu, silahkan.